ada berita atau nggak ada rumah makan mau digusur. Digusur Satpol PP ya, Bay? Digusur sama Satpol PP ya? Digusur Satpol PP kan? Nah, terus si ibu-ibu itu marah-marah karena ternyata si ibu-ibu itu ngasih jatah buat lurahnya. Tapi tetap digusur. Jatah uang maksudnya? Enggak, bukan. Jatah seks mungkin. Hah? Olah. Hah? Yang ku kasih. Ini coba ku cari ya ini videonya ya sambil nyari. Lurah itu juga aku kalau di kelas. Aku orang kalau di kelas ni baik aku kalau di bongkar. Lurah tasik. Ini udah lihat videonya. Ibu-ibunya udah nikah. Maksudnya janda. Ini kayaknya beritanya juga masih nggak lengkap. Masih simpang siur, tapi kita lihat dulu pemberitaannya. Diduga lurah sudah minta jatah di koloni agar warung tidak dibongkar, ternyata malah tetap dibongkar. Ini caption ya. Sebuah dugaan praktik penyimpangan mencuat setelah beredar informasi bahwa seorang lurah meminta jatah agar sebuah warung tidak dibongkar. Namun meski permintaan tersebut telah dipenuhi, warung itu tetap dibongkar. Pendapat dari Kang Didi dulu nih, Kang. Banget ya. Ini sebelumnya harus disclaimer dulu nih kalau ceritanya benar ya. Maksudnya kita juga di bahasanya itu nggak ngerti juga apa yang diomongin ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi katakanlah bahwa itu benar. Dan saya yakin fenomena itu ada. Ya. Sesakit hati apa sampai dia mau ngebocorin itu kan aib bareng-bareng ya, bukan aib untuk tertuduh ya. Iya, dia juga. Iya benar sih. Ketika menceritakan itu kan dia membuka aib bareng. Sesakit hati apa sampai harus diceritakan itu. Maksudnya kan bisa ngomong saya sudah membayar. Bisa kan ngebohongnya itu. Jadi ketika di belakang bolehlah diomongin lagi. Nah, saya nggak tahu ini mau ancur-ancuran sih kayaknya. Karena ya udah deh, karena ngerasa udah sakit hati banget, kayaknya kehidupannya dari situ aja. Akhirnya ya udah gitu. Karena kalau misalnya dibongkar doang dan dia masih punya harapan hidup yang besar, pasti itu dipertimbangkan untuk ditutup deh. Maksudnya nggak dibongkar. Iya. Walaupun mungkin fenomenanya banyak ya, tapi ya yang ngebongkar cuman ini doang. Iya. Karena gini, kita tuh berani mengorbankan hidup kita. Itu kan katakanlah mengorbankan hidup ya. Artinya ada sesuatu yang ingin dihancurkan. Coba deh kalau kayak apa ya? Yang lebih besar itu kayak yang kita sudah tidak bisa melawan apa-apa, akhirnya ya udah bakar aja deh gedungnya. Kayak gitu. Oke, paham. Itu sering dipakai di istilah tikus tuh. Gimana? Tikus itu kalau dia masih kalau dia masih berpikir dia bakal selamat, apapun dilakukannya tuh. Nah, kalau dia udah berpikir dia nggak selamat lagi, baru dia pasrah gitu. Kayak orang tuh kayak ada di titik, saya udah nggak bisa ngapain lagi kalau ini dihancurkan gitu. Perang sekalian. Hancur semua gitu. Nah, tapi yang anehnya itu ya, yang pertama kalau si ibu ini punya suami, masa suaminya nggak marah gitu? Nah, kita nggak tahu ya. Kalau dia punya suami. Dan yang kedua, kan maksudnya kita bisa lihat ibu-ibunya ya. Maksudnya kan lurah itu ya. Dia bisa dapat yang lebih baik. Enggak, itu laki-laki yang penting ada tempat. Laki-laki. Ya maksudnya dia tuh punya puluhan opsi lain gitu ya. Ya mungkin ngerti nggak sih? Untuk siapanya? Untuk lurahnya. Iya. Enggak, mungkin kalau misalkan itu bisa dilakuin ke si ibu itu, mungkin si lurah juga akan ngelakuin senjata-senjata yang sama nggak sih? Bisa jadi. Lebih ke mungkin fetish dia STW kali. Tapi menurut saya Ajik Mas. Kalau terjadinya transaksi itu biasanya lebih besar mungkin si cowoknya yang mulai. Iya, pasti dong. Nggak mungkin, karena cewek tuh kayaknya ya, ini saya nggak tahu. Kalau cowok nggak ngasih lampu, kayaknya dia nggak akan berani nawarin duluan. Apa sih ceweknya nggak? Kayaknya dalam kebutuhan itu ya, pasti nawarinnya uang dulu. Nah itu maksud gue tuh gini loh, kan
kalau gue jadi lurahnya, kalaupun gue pengen Lurahnya pasti banyak yang dia pasti ngelakuin hal gitu ke banyak orang. iya paham gue. Pasti, Kalaupun gue jadi Jangan lurahnya, kasihan ke ibu-ibunya kan ibu-ibunya kayak gitu. Bukan. Tanggapan lo. bukan maksudnya. Heeh. Iya jadi kejadian. Oke lanjut. Enggak apa-apa. Gue biar seru aja debat sama. Maksudnya kalau gue jadi lurahnya ya, gue mending minta uang sama ibu-ibunya. Gue tempat lain tuh yang Lu tahu nggak? oke gitu maksudnya. Tahu nggak ada video viral ibu-ibu tukang jualan didatangin sama bang keliling, terus dia video viralnya nunjukin ininya gitu loh. Tahu nggak video Nggak viral tahu itu? gua, nggak Tahu tahu. nggak Kang Di? Jadi ada Kenapa informasi Anda banyak yang Iya. seperti itu? Jadi gini, pernah nonton nggak video ada ibu-ibu tukang jualan ditagih sama bang keliling, terus dia nggak bisa bayar, dia bilang besok aja. Sekarang untuk yang sekarang dia nawarin gini nih, dia ke kursi gini. Set. Emang iya. Iya, Tapi itu siapa yang ngamera? Sudut pandang siapa? si berdua yang nagih itu, yang nagih bang keliling loh Kang, Heeh. gitu. Namamu gimana? Besok, Besok gimana? ya besok dagang dulu kampung. Dagang kampung gimana? Besok ya, tante. Buru bang. Besok tak, ya. Jangan kebut. Ih. Itu boleh. Enggak, tapi enggak terjadi kan? Enggak si bang kelilingnya langsung kaget gitu. Gue juga anjay kaget. Viral itu ada. Terus mukanya ke expose. Ke expose. Enggak, maksudnya mereka nggak punya anak atau nggak punya keluarga Kan yang nggak tahu, maksud gue mungkin itu satu-satunya yang kayaknya si cewek juga tahu itu tuh ada nilainya. pernah. Oh iya, ada. Ada beneran ya? Tuh pernah ada tuh Erwin di ACC. Oh, pernah. Gimana Kang? Itu tuh ada tuh. Jadi si perempuan juga tahu bahwa bagian itu tuh berharga dan ada nilainya. Ibu-ibunya pakai jilbab kan? Betul, pakai jilbab, Aneh sih. jualan. Dalam kiamat sih kayaknya benar Ini kan, itu kali. dipastikan bukan konten. Bukan. Karena banyak ini, Kang. Ini- Banyak yang di Facebook pura-pura kayak orang tua diusir apa segala macam itu konten. Nggak, kalau konten gue ngerasa si ekspresinya itu Terlalu real. gue ngerasa real. Betul, Ini natural. Atau nanti buat teman-teman bisa direvisi lah kalau misalkan itu ternyata konten, kita bersedia untuk merevisi, tapi di poinnya adalah si perempuan juga tahu itu berharga, jadi Ya, ada nilainya. Jadi ya ketika itu. si ibu-ibu yang tadi nawarin ke murah, mungkin dia nggak bisa ngasih duit, dia tahu ada satu hal yang berharga pada dirinya, dia kasih. Dan kenapa ibu itu pede kalau lurahnya mau gitu ya? Ya justru kalau menurut saya kalau yang ini jadi ini ya, jadi berpikir buruk terhadap orang lain. Tapi maksud saya lebih cenderung laki-lakinya di awal sih yang jadi si perempuan tuh mungkin yang nawarin, tapi si perempuan nawarin itu karena dia tahu si laki-laki Mau. menginginkannya. Iya. Kalau Si tidak ada perempuan- indikasi pengen, kayaknya paham. sih enggak. Kayaknya enggak ke situ dulu. Mungkin Heeh. laki-lakinya gede-gede dikit, makanya mungkin dia ya. mau nih tawarin gitu kali ya. Tapi saya bukan menuduh itu ya, lebih ke analisa kemungkinan. Karena ini kan kita nggak tahu di Itu ceritanya. hipotesis. Heeh. Kang, Akang kan tadi bilang Akang mewakili keresahan tetangga. Di lingkungan masih banyak yang bang keliling, bang emok itu. Banyak jenisnya. Jenisnya ada. Jadi kalau dulu bank keliling teh petugas banknya datang, dia minjemin uang, terus tagihan tiap hari. Misalnya minjem 100.000 katakanlah, terus dia bayar 1.000 per hari kayak gitu. Sekarang tuh dikelolanya lebih baik. Anjay. Ada yang namanya Bang Emok, tahu istilah Bang Emok? Iya, tahu, Nah, tahu. sekarang tuh kayak gitu. Itu apa sih? Gue sering dengar, Bang. Jadi dijelasin sama Kang Didi ini, ada Dut. sebuah perusahaan entah bank atau apa, Koperasi dia biasanya. datang minjemin uang ke masyarakat tapi dengan cara kelompok. Oh, kayak kelompok ibu-ibu atau RT. Kelompok ibu-ibu, katakanlah 20 orang, ayo mau minjem 20 orang. Dikasihlah 20 orang itu, terus pembayarannya tiap minggu, seminggu sekali katakanlah. Nah, strategi bank biar tidak nombok, ketika ada yang tidak mampu bayar, sisanya yang lain nombokin, itu istilahnya tanggung renteng. Oh, gitu. Misalnya cicilan 100.000. Nih yang satu nggak bisa, berarti 100.000 dibagi 19 orang tuh. Jadi jatuh katakanlah dapat 5.000 per orang. Ya udah gitu. Tiap ada yang 01 nambah 5.000 per orang. Jadi
tidak akan macet itu. Oh, kalau di Jambi itu namanya PNM. Ya, Ya di sini sama juga ada itu Bang PNM, ada. disebutnya Bang jenisnya Emo. aja. Oh. Jenis oke, oke. ada namanya banyak sih. PNPM ada kayak gitu. Iya, iya, iya. Akang pernah pakai jasa itu nggak? Pernah 2008 atau 2010 lah. Udah dari dulu udah ada. Tapi itu termasuk ini nggak sih, lebih banyak membantunya atau lebih banyak ripuhnya, Kang? Membantu kalau cuman itu doang. Itu doang tuh maksud apa? Nggak minjem kemana-mana. Bunganya gede, kecil. Saya lupa. Kemungkinan Dari 100.000 jadi 110 Kayak pinjol kali ya? nggak kayak pinjol, nggak separah pinjol. nggak Pinjol separah. makanya ekstrim. Pinjol gila itu. Pinjol gimana hitungannya? Bisa 20, 30, 40% bahkan bunganya. Kayaknya sih kalau nggak salah ingat 1 juta tuh jadi 200.000. Oh. Tahun 2008 Kayaknya. juga udah bisa share 1 juta kan? Gede Iya, kayaknya itu. kalau nggak salah saya juga 1 juta deh kayaknya. Berapa tahun Akang muter-muter terus dibayar, ngambil lagi bater? Sekali doang. Berarti nggak ini banget ya, maksudnya Kalau nggak makanya manjang gitu. makanya kalau saya bilang untuk sekali doang ngebantu, tapi kalau ini minjem terus sana minjem terus uangnya tuh dipakai untuk konsumsi itu repot sih. Yang sebenarnya yang nyusahin hidup tuh yang kayak gitu, yang minjem kemana-mana. Banyak ya, banyak Heeh, lubang ya. kalau misalnya kita ada masalah yang misal uang sekolah tidak kebayar terus kita minjem dicicil tiap minggu, tapi itu doang nggak masalah sih. Oke. Kalau kata ini siapa yang bilang ya? Kalau teman gua Erlangga Bayu. Lu minjam uang tuh nggak apa-apa, asal dipakainya benar gitu. Misalnya mau pinjam uang buat bayar kuliah, ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak boleh pinjam uang buat poya-poya. Jadi pusing pasti, kadang nggak bakal ada gantinya. Iya, Gitu. buat konsumtif tuh kalau udah minjem hidup udah repot. Nah iya. Dan biasanya karena udah kebiasaan minjem, ada tawaran tuh kayak kita nggak mikir lagi. Ambil terus. Diambil, bahkan kita lagi nggak butuh nih. Kayak habit ya. orang yang susah mendapatkan pinjaman, ketika ada pinjaman datang tiba-tiba, dia nggak mikirin ini uang untuk apa. Karena kayak kesempatan yang susah terus datang. Rare. Betul. Gue setuju karena itu pengalaman pribadi di keluarga gue sendiri. Nggak di level kayaknya dia nggak butuh-butuh amat, tapi karena ada peluangnya. Iya, kayak ini Ambil susah aja. loh, ini kayak gitu. Ambil. Atau jangan gini deh, orang lagi adem ayem. Ini katakanlah orang miskin lagi adem ayem, nggak ada cicilan, nggak ada apa-apa. Coba tahu nih, kamu mau minjem uang nggak? Pasti dipinjem. Buat Coba apa ya sebenarnya? Iya, nggak tahu, saya juga pasti dipinjem deh. Padahal dia nggak tertekan apa-apa. Ya memang miskin, tapi tidak ada tekanan yang mendesak gitu. Pasti diambil. Itu berarti habit dan mindset yang salah sih. Kayak sesuatu yang susah didapat, terus tiba-tiba datang sendiri. Kenapa harus dilepas kayak gitu pikirannya? Pola pikir yang salah kan itu ya? Ya pasti salah. Karena kita kan minjem harusnya ada kebutuhan yang jelas. Nah kan kalau ngomong gini, terus diomongin ke tetangga secara pas ngumpul, diomongin, ngejerit nggak mereka? Oh marah dong. Marah nggak? Kalau udah akrab enggak. Ya saya juga pilih-pilih ngomong lah. Iya.